Tidak ada Allah yang layak kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab aku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Oh, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab aku. Oh, terima kasih Yesus yang baik. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab aku. Yesus Kau jawab aku. Yesus Kau jawab aku. Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan renungkan bagian dari firman Tuhan. Saat ini saya mengajak kita untuk memperhatikan di dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan di ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, perkataan ini Tuhan Yesus sampaikan ketika Yohanes Pembaptis. Ya, dia melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sementara dia ada di penjara. Dan dia mulai bimbang, ya. Apakah saya harus menunggu Mesias yang baru ataukah memang ini Mesias yang sesungguhnya?
ya. Dia menyuruh muridnya untuk pergi kepada Tuhan Yesus. Dia mulai merasa kecewa. Ya, mengapa? Karena dia berada di penjara. Sementara yang dia terima firman Tuhan di Perjanjian Lama dalam Yesaya pasal 61 ayat yang pertama mengatakan bahwa Mesias itu akan membebaskan tawanan ya dari penjara. Dia akan melakukan banyak mujizat. Nah, di situ dia mulai bimbang, dia mulai kecewa. Mengapa? Karena meskipun Mesias sudah datang, yang dia yakini itu sudah datang, rupanya dia tetap ada di dalam penjara. Dan Alkitab mencatat bahwa sampai akhir hidupnya Yohanes Pembaptis tetap ada di penjara dan dia mati sebagai martir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa kecewa itu bisa dirasakan oleh siapapun ya, tidak pandang bulu. Bahkan Yohanes pun pernah merasakannya. Namun kita bisa mengelola hati kita, apakah kita mau memutuskan untuk menuruti kekecewaan itu ataukah kita menyudahi rasa kecewa tersebut. Nah, dalam kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan mungkin kita sering menghadapinya ya. Ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak terjadi. Ya, apa yang kita bayangkan, Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan menyayangi saya, ya Tuhan pasti memberkati saya. Dalam pandangan banyak orang Kristen ya, ketika menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, hidupnya pasti diberkati. Kita mungkin sering mendengar banyak firman Tuhan disampaikan, engkau pasti diberkati, Tuhan akan menyertai engkau ya. Ada banyak hal baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun kenyataannya, loh katanya diberkati. Tapi mengapa saya menghadapi ini dan itu? Mengapa usaha saya jatuh? Mengapa saya sakit dan sebagainya? Lalu pada akhirnya menjadi kecewa. Nah, kita harus mewaspadai rasa kecewa ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam kehidupan kita ini apa yang harus kita sadari? Yang pertama adalah tidak semua yang kita inginkan atau yang kita kehendaki itu bisa kita peroleh, ya. Firman Tuhan katakan kalau doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu tidak akan kita terima karena Tuhan mengerti apa yang terbaik yang akan diberikan kepada kita. Dan juga perjalanan hidup manusia itu pasti menghadapi masalah, ya. Tidak ada kehidupan yang tidak akan menemui masalah. Dan yang ketiga adalah mengikut Yesus itu harus siap menderita. Nah, firman Tuhan katakan kepada kita bukan hanya saja dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga menderita bagi Dia. Artinya mengikut Yesus harus siap menderita. Itu firman Tuhan sampaikan. Namun kabar baiknya adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan apabila kita menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus. Dia akan menolong kita menghadapi setiap persoalan. Ya, masalah yang datang kepada kita pasti dapat diselesaikan. Dan juga pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 mengatakan demikian, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang kita hadapi. Dan masalah yang datang kepada kita, Bapak Ibu Saudara, itu bukan bertujuan untuk mencelakai hidup kita, ya, tetapi itu untuk semakin memurnikan iman kita kepada Tuhan. Ya, bahwa Allah itu memiliki rancangan damai sejahtera, ya, bukan rancangan kecelakaan, tapi untuk mendatangkan sukacita, ya, mendatangkan damai sejahtera. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, jika di dalam kehidupan ini kita merasa bahwa ya ekspektasinya tidak sesuai dengan realita, yang kita anggap bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Tetapi kita juga harus memahami satu kebenaran bahwa mengikut Yesus itu tidak selamanya kita akan berada dalam keadaan yang baik. Ada kalanya juga kita akan menghadapi masalah-masalah yang di luar kendali kita. Ya, persoalan-persoalan yang kita anggap itu sulit dan berat. Tetapi ketika hal itu datang, ya, ketika kita menghadapi bahwa apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, lalu muncul rasa kecewa,
kita harus menjaga hati kita, ya. Kita perlu mengelola hati kita dengan penuh kewaspadaan. Ya, firman Tuhan katakan supaya kita tidak menjadi kecewa. Nah, kita harus mewaspadai kalau rasa kekecewaan itu terus bercokol di dalam hati kita, ya, kita bisa saja melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah ingatkan, ya, dan Tuhan Yesus sampaikan tadi di ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi rasa kekecewaan yang dibiarkan terus-menerus itu akan membawa kita menjadi menolak Tuhan. Artinya juga kita menolak anugerah keselamatan. Dan kita akan hidup dalam penghukuman selamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengenal Allah kita dengan benar. Ya, jangan kita menganggap bahwa Allah itu sebagai pelayan kita atau hanya kita saja yang menjadi fokus pekerjaan Tuhan. Ya, ada kalanya Tuhan nyatakan itu bagi orang lain, tapi bagi kita, ya kita perlu merenungkan kembali. Mengapa ya saya menghadapi ini? Kalau orang yang dewasa rohani, dia tidak akan terburu-buru untuk merasa kecewa, tapi dia akan merenungkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya melalui masalah ini, melalui penyakit ini. Nah, kita harus mengenal Dia dengan benar. Allah kita adalah Allah yang benar, yang kita tidak salah mengikut Dia, ya. Allah yang punya kuasa yang besar dan kuasanya itu tidak berubah. Tuhan Yesus ingatkan lagi kepada Yohanes Pembaptis bahwa ada orang buta melihat, orang lumpuh dapat berjalan, dan mujizat-mujizat lain yang Tuhan Yesus kerjakan. Artinya bahwa kuasa Allah itu tidak berubah. Meskipun dia ada di dalam penjara, itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kita ada kalanya juga akan mengalami penderitaan. Namun kita percaya bahwa di balik semuanya itu Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jadi biar kita belajar percaya kepada Tuhan, belajar mengenal Dia dengan baik, supaya kita tidak mudah menjadi kecewa dan menolak Dia. Hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit, iman kita sedang diuji. Mari kita memiliki cara pandang yang benar kepada Allah supaya kita tidak jatuh dalam rasa kekecewaan. Puji Tuhan, ini menjadi perenungan kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Meskipun ada banyak hal yang harus kami hadapi, tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan akan menolong kami melewati segala masa-masa yang ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Roh Kudus tolong kami, supaya kami tinggal di dalam firman-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami mengucap syukur, terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku.